Juliana Marins, pendaki asal Brazil, Gunung Rinjani. Proses evakuasi jenazah dari kedalaman jurang 600 meter dilakukan selama 4 hari. Dan medan curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian Juliana Marins yang jatuh di jalur neraka Gunung Rinjani? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Beberapa waktu terakhir ini, sosial media aku dibombardir sama kalian untuk membahas satu kasus yang ramai sekali di media sosial, nggak cuma di Indonesia, tapi juga mendapat sorotan dari dunia internasional, terutama negara Brazil. Mungkin kalian juga menyadari adanya postingan-postingan komentar di akun-akun high profile personals seperti Presiden Republik Indonesia yang diisi permintaan untuk mengusut kasus ini. Malam ini kita akan membahas tragedi yang menimpa seorang pendaki bernama Juliana Marins, asal Brazil, yang jatuh di jalur neraka Gunung Rinjani. Kita bahas kronologinya, usaha penyelamatannya, respons publik. So langsung aja without any further ado, let's get to it. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani dan medan curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Terjadi beberapa kali longsoran batu. Kalau kami sentuh, itu bisa muncul hilang lagi 180 meter ke bawah. Juliana Marins adalah seorang perempuan yang terlahir di Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. Saat ini usianya adalah 26 tahun dan beliau ini berprofesi sebagai publicist dan juga penari pole dancing profesional. Nah, sejak Februari 2025 kemarin dia lagi menjalani perjalanan solo keliling Asia Tenggara, mengunjungi Filipina, Thailand, Vietnam, sebelum akhirnya tiba di Indonesia. Selagi mengunjungi Indonesia, seperti traveler pada umumnya, dia mencari aktivitas-aktivitas seru untuk dilakukan. Salah satunya adalah mendaki gunung. Dan sebagai additional information, diketahui bahwa Juliana itu matanya -5 guys. Akhirnya pada 21 Juni tahun 2025 kemarin, bertepatan saat dia berada di Lombok, dia memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani. Nah, memang Gunung Rinjani merupakan salah satu tujuan wisata populer bagi para petualang. Tapi perlu diketahui juga bahwa Gunung Rinjani ini adalah titik tertinggi kedua di Indonesia. Dan pendakian ke puncaknya itu membutuhkan waktu sekitar 2-4 hari dan memerlukan kebugaran fisik, peralatan yang memadai, dan bimbingan profesional. Bahkan menurut para pendaki Gunung Ulung, pemerintah setempat sudah memperingatkan bahwa ini adalah medan yang berbahaya karena medannya tidak stabil dan cuacanya tidak selalu dapat diprediksi. Walaupun begitu, Juliana tetap pergi dengan seorang profesional, seorang pemandu yang dia percaya. Bersamanya pula akan mendaki 5 wisatawan asing lainnya. Jadi ada Juliana, sang pemandu, dan 5 orang lainnya. Pada Sabtu dini hari nih, pagi-pagi, Juliana sama rombongannya mulai mendaki melalui jalur Sembalun. Bahkan sebelum matahari terbit, rombongan sudah tiba di titik Cemara Nunggal. Nah, dilaporkan bahwa pada poin itu saja, Juliana sudah merasakan kelelahan. Bahkan dia merequest pada pemandunya untuk diberikan waktu istirahat. Karena pemandunya harus juga memikirkan orang-orang lain yang mau ke puncak, akhirnya bersama dengan 5 wisatawan lainnya, sang pemandu melanjutkan perjalanannya ke puncak, meninggalkan Juliana sendirian di titik istirahatnya. Juliana bahkan diminta untuk menyusul ketika dia sudah cukup beristirahat. Sampailah para pendaki di puncak dan mereka sempat nungguin nih Juliana. Tapi ditungguin lama, Juliana nggak datang juga. Akhirnya sang pemandu bilang sama yang lain bahwa kita harus kembali ke lokasi di mana Juliana beristirahat. Mereka turun ke titik yang sama, tapi ternyata di titik itu Juliana pun tidak bisa ditemukan. Nah, dari titik tersebut katanya pemandu melihat ada cahaya senter di bawah jurang yang mengarah ke Danau Segara Anak. Dan ketika dia teliti, dia mendengar ada suara Juliana meminta tolong. Akhirnya dia langsung menduga bahwa cahaya tersebut datang dari Juliana yang terjatuh. Sang pemandu pun langsung menghubungi otoritas untuk meminta bantuan. Nah, laporan pertama itu diterima sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah pada hari Sabtu tanggal 21 Juni itu. Setelah menerima laporan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, kantor SAR Mataram itu langsung mengerahkan puluhan orang guys, puluhan personel ke lokasi kejadian. Operasi ini melibatkan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur, unit SAR, IMHC, tim medis dalam operasi SAR, damkar, porter, relawan, dan lainnya. Semua langsung bergerak untuk melakukan penyelamatan. Siang harinya jam 12 waktu Indonesia Tengah,
tim telah mencapai pos 4 dan mulai mendekati lokasi dugaan jatuhnya Juliana. Sore harinya, drone juga dioperasikan oleh turis Spanyol mendapatkan rekaman bahwa Juliana pada saat itu masih hidup. Juliana terlihat terduduk dan bergerak di tanah berabu-kelabu sekitar 300 meter di bawah jalur pendakian. Rekaman juga menunjukkan Juliana dalam kondisi terluka, tapi masih sadar. Rekaman ini memicu harapan dari keluarga yang memviralkan kasusnya Juliana ini di media sosial, mendapatkan tanggapan dan reaksi besar dari netizen Brazil. Dari situlah kasus ini tersebar luas ke media-media internasional. Nah, tim penyelamat juga menggunakan informasi dari rekaman drone tersebut untuk turun ke kedalaman 300 meter. Tapi mereka tidak berhasil menemukan Juliana. Kenapa? Karena kabutnya pada saat itu tebal banget, tali yang mereka gunakan pendek, dan medannya memang sangat berbahaya. Juliana juga pas dipanggil-panggil pada poin itu sudah tidak memberikan tanggapan. Akhirnya evakuasi belum bisa dilakukan. Menhub Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan Juliana. Dan mudah-mudahan nih dengan sekali lagi bekerja keras dan juga bekerja sama, Juliana bisa diselamatkan. Badan SAR Nasional dan juga tim SAR lokal menurunkan sekitar 50 orang guys untuk misi penyelamatan ini. Mengerahkan drone dan juga menggunakan 3 helikopter untuk meneruskan pencarian. Pak Gubernur sudah punya komitmen untuk menyiapkan 3 helikopter bahkan. Ya nanti akan dilihat diakses mana yang paling layak untuk bisa turun sesuai dengan alam. Basarnas dan Kapolda juga sudah menyiapkan 1 helikopter. Namun sekali lagi helikopter pun belum tentu bisa masuk ke dalam karena memang cuaca yang sangat buruk. Jadi insya Allah pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang bertanggung jawab ya. Keselamatan adalah paling utama di dalam pendakian gunung yang ada di Taman Nasional di bawah Kementerian Kehutanan. Dubes Brazil di Jakarta juga berkomunikasi langsung dengan Direktur Basarnas dan juga BNPB, disertai 2 pegawai kedutaan yang langsung diterjunkan ke Lombok. Pada 22 Juni, tim juga melakukan proses pencarian dengan menggunakan drone, tapi tidak bisa dilakukan secara maksimal katanya karena memang lagi berkabut banget. Pada tanggal 23 Juni, jam 7:05 waktu Indonesia Tengah, Juliana akhirnya berhasil ditemukan dengan menggunakan drone thermal. Tapi dia ditemukan bukan di posisi sebelumnya guys, melainkan sudah di kedalaman 500 meter. Berdasarkan hasil visual drone, Juliana ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bergerak. Walaupun mereka cukup pasti bahwa itu adalah Juliana, evakuasi pada tanggal 23 itu masih belum bisa dilakukan karena cuaca yang masih buruk. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani dan medan curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Terjadi beberapa kali longsoran batu. Kalau kami sentuh, itu bisa muncul hilang lagi 100 meter ke bawah. Nah, insiden ini memang benar-benar menyita perhatian warganet di media sosial, terutama di Brazil. Jadi di Brazil, kisahnya Juliana ini menjadi headlines. Jutaan orang mengikuti pencariannya melalui media sosial, unggahan keluarganya, dan juga siaran langsung di TV. Nah, pihak keluarga Juliana juga memberikan update tentang keadaannya Juliana melalui Instagram @rescatejulianamarins, di mana menggunakan Instagram itu mereka terus mendesak untuk percepatan evakuasi. Kisahnya Juliana juga trending besar banget di Brazil, sampai akun Instagram yang dibuat keluarganya itu mencapai 1,6 juta followers. Di postingan-postingan yang ada, mereka juga menekankan bahwa sudah lebih dari 50 jam Juliana sendirian, kedinginan, dan kelaparan. Dan kasus ini benar-benar besar di Brazil guys, sampai Menteri Luar Negeri mereka dan ibu negaranya, Janja Rosângela Lula da Silva, juga menyampaikan keprihatinannya dan dukungan diplomatik atau politik mengenai kasusnya Juliana ini. Itulah yang akhirnya juga mendorong para netizen Brazil menyerbu akun Instagram para pejabat, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk segera bertindak menyelamatkan Juliana. Bahkan ada komentar-komentar yang mempertanyakan keamanan Indonesia untuk turis asing. Kayak, Juliana terlantar berhari-hari tanpa pertolongan. Apakah ini standar perawatan turis di Indonesia? Atau komentar kayak, Indonesia tidak bisa dipercaya untuk dikunjungi, atau Indonesia tidak peduli pada turis. Ada juga yang mengkritik pihak Indonesia yang bisa menggunakan drone untuk merekam, tapi tidak untuk mengirimkan air atau makanan pada jarak yang cuma 300 meter. Ditambah lagi netizen Brazil juga geram dan mengatakan Indonesia itu lamban melakukan penyelamatan. Karena kan sempat beredar tuh video drone milik pendaki lain yang menunjukkan Juliana masih dalam keadaan baik-baik saja, masih hidup beberapa saat setelah dia terjatuh. He is in the middle of the cave, water cave. Go below. Beep! Stay awake! Rescue is coming! It's gonna go to the way. Yeah, so we need to measure.
Media Brazil dan media internasional seperti AP, The Independent, CNN Brazil, Exame, Jovem Pan, Metropole juga menyoroti miskomunikasi SAR dan adanya kontradiksi dari laporan awal tim SAR saat pemerintah Brazil mengklaim bahwa Indonesia sempat menyampaikan info awal bahwa Juliana tuh sudah ditemukan hidup, diberi air dan makanan, dan juga pakaian hangat. Tapi keluarga membantah, mengatakan bahwa itu adalah klaim palsu dan videonya dimanipulasi menggunakan AI. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani dan medan curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Terjadi beberapa kali longsoran batu. Kalau kami sentuh, itu bisa muncul hilang lagi 180 meter ke bawah. Pada 24 Juni di pagi hari, cuaca Gunung Rinjani membaik, tapi kemudian badai kembali datang dan membuat proses penyelamatan lagi-lagi terhambat. Kementerian Kehutanan juga sempat menutup sebentar jalur pendakian Pelawangan 4 Sembalun menuju Puncak Rinjani hingga waktu yang belum ditentukan. Hari ini benar-benar dilakukan hanya untuk mendukung proses evakuasi Juliana. Hari itu tim evakuasi juga turun ke kedalaman 300 meter, tapi terpaksa berhenti karena cuaca yang terlalu ekstrim. Kemarin tim kami sudah mencoba turun, itu kurang lebih sekitar 450 meter, itu terjadi beberapa kali longsoran batu. Nah, seperti itu, jadi belum berani mengambil tindakan untuk menurunkan atau menjaga korban. Untuk helinya sendiri itu kami juga belum bisa memastikan karena itu di sana ada faktor pertimbangan. Pertama adalah cuaca, yang kedua adalah medan berbukit-bukit. Nanti tergantung dari kru heli dan timnya sendiri akan mengambil tindakan seperti apa. Sampai di sore hari, 7 penyelamat akhirnya berhasil turun mencapai titik jatuhnya Juliana. Tapi mereka tetap harus melakukan flying camp di sekitar lokasi karena hari yang mulai gelap. Sementara itu, uji coba bantuan udara menggunakan helikopter juga belum berhasil maksimal karena kabut tebal di sekitar lokasi. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau sekitar jam 6 sore, salah seorang personil akhirnya berhasil mencapai titik Juliana di jurang kedalaman 600 meter dan menemukan Juliana. Tapi sayangnya tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada tubuh Juliana. Karena posisi sudah gelap, kalau kami sentuh itu bisa muncul hilang lagi 180 meter ke bawah. Ketika banyak gerakan, tali ini goyang, runtuh kita di kepala semua juga batu. Jadi kita berinisiatif pagi saja. Akhirnya keesokan harinya pada Rabu 25 Juni 2025, diangkat terlebih dahulu ke atas dan dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun. Dan di Posko Sembalun dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut. Karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu, memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan perjalanan dari pos Pelawangan Sembalun ini menuju pos yang ada di kita ini memakan waktu kira-kira 6 jam. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani dan medan curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Terjadi beberapa kali longsoran batu. Kalau kami sentuh itu bisa muncul hilang lagi 180 meter ke bawah. Saat aku merekam video ini, masih diproses. Teori dari penyebab kehilangan nyawanya adalah luka dari jatuh, disorientasi di malam hari, suhu dingin, serta tidak adanya makanan atau air selama 4 hari. Jumat 27 Juni lalu, Dokter Forensik RSUP Profesor IGNG Ngurah Denpasar, Ida Bagus Putu Atit mengungkapkan hasil otopsi terhadap tubuh Juliana. Ditemukan bahwa Juliana mengalami luka parah akibat benturan keras di beberapa bagian tubuhnya. Benturan itu menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalam sehingga Juliana mengalami pendarahan. Karena itu, Juliana diketahui hanya mampu bertahan 20 menit sejak mendapatkan luka-luka tersebut. Jenazah
Juliana Marin sudah dibawa dari rumah sakit ataupun dari ruang jenazah di pemularan jenazah di Rumah Sakit Bali Mandara, dan rencananya memang tidak siang ini akan diberangkatkan ke rumah duka di Brasil, namun nanti malam ataupun pada Selasa dini hari pada pukul 00.35 rencananya akan diterbangkan dengan maskapai Emirates dan diperkirakan akan tiba di rumah duka di Brasil sekitar pukul 15.50 pada hari Selasa. Namun jenazah baru bisa diberangkatkan hari ini karena pertimbangan ataupun permasalahan tidak adanya jadwal penerbangan ke negara asalnya. Inilah yang menyebabkan kenapa sampai 4 hari jenazah berada di Rumah Sakit Bali Mandara yang ada di Sanur Denpasar, hingga baru nanti malam pada Selasa dini hari tengah malam nanti baru bisa diberangkatkan ke Brasil. Keluarga Juliana menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan dengan pesan haru dan bela sungkawa dari berbagai kalangan di Brasil. Media internasional Brasil juga mengingatkan pentingnya untuk memitigasi resiko kondisi alam ekstrim, pentingnya transportasi darurat seperti helikopter, dan perlunya perusahaan tracking menerapkan protokol keselamatan yang lebih ketat. Setelah informasi evakuasi Juliana tersebar luas, para pengguna internet Brasil menyalahkan otoritas Indonesia yang dinilai lamban dalam melakukan penyelamatan, sehingga Juliana seharusnya masih bisa dievakuasi saat dia masih hidup dalam keadaan selamat, malah berakhir kehilangan nyawanya. Tapi di sisi lain, masyarakat Indonesia menilai bahwa tim penyelamat sudah berusaha melakukan yang terbaik, karena memang medan pendakian Gunung Rinjani adalah medan yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, jalur Sembalun sendiri kerap disebut jalur neraka. Memang aku lihat juga ada perdebatan panas dari publik Brasil yang bilang bahwa Juliana sudah menggunakan seorang pemandu yang mestinya profesional dan mengetahui resiko dan bahaya untuk orang-orang yang dia pandu. Tapi di sisi lain juga ada argumen bahwa semua orang itu harus mengetahui juga limit atau batasan dari apa yang mereka bisa atau mampu lakukan dan tidak. Ditambah riset akan bahaya dari medan yang akan mereka tempuh. Teman-teman udah periksa sekitar 3 orang, ada porternya 3 orang tapi baru 1 diperiksa, sama guide, sama penyelenggara di Gunung Rinjani. Perkembangannya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sekarang aku mau dengar dari kalian, Neroris. Selain bahwa kita doakan agar Juliana beristirahat dengan tenang, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian seperti ini? Apa takeaway dari kasus ini dan apa yang kita bisa pelajari bersama? Apakah usaha yang sudah diberikan sama pemerintah atau pihak Indonesia bisa dibilang cukup maksimal? Terbaik dari yang bisa dilakukan, mengingat bahwa semua medan di semua negara tidak bisa disamaratakan. Memang ada kondisi-kondisi ekstrim dari cuaca yang tidak bisa dikontrol, bahkan dengan teknologi yang ada. Setelah bertanya-tanya ke sekeliling, teman-teman yang memang suka mendaki gunung, kebanyakan hampir semua setuju bahwa Rinjani bukanlah untuk pemula. Apakah benar? Coba Neroris yang suka naik gunung, boleh banget diceritain di bawah memang se-ekstrim apa. Dan di akhir, I think I would like to say on behalf of everyone, we pass our condolences to Juliana's family. We hope that the family left behind will be granted acceptance, perseverance, and peace in their hearts when the time's right. As we are sure that the Indonesian authority has tried their best and learned from this incident to make better protocols, we also hope that this is a learning lessons for everyone to do their due diligence in learning about precautions before onboarding such extreme adventures. Thank you semua Neronis yang sudah nge-tag-in aku dan merequest kita untuk bahas hal ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Semuanya stay safe dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Dalam kondisi sudah tidak bekerja. Setelah berita evakuasinya Juliana disebar luas, sumpah aku lagi ditendang terus sebentar.